Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Depok menggelar acara buka puasa bersama dengan para pengurus internal partai beserta 50 calon legislatif yang berhasil terpilih maupun yang tidak terpilih sebagai bentuk rasa syukur usai mengikuti penghelatan pemilu serentak 14 Februari 2024. Acara buka puasa bersama itu digelar di restoran mewah di kawasan Jalan Tole Iskandar, Kecamatan Pancoran, Mas, Kota Depok, Kamis 21 Maret 2024. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Depok Edi Sitorus mengucapkan rasa syukur atas naiknya perolehan jumlah kursi DPRD Kota Depok pada pemilu 2024. Edi Sitorus menyatakan bahwa jumlah kursi DPRD Kota Depok pada pemilu 2019 berjumlah 3 kursi, sedangkan pada pemilu 2024 mengalami kenaikan menjadi 5 kursi. Naiknya jumlah kursi menurut Edi Sitorus merupakan hasil kerja keras para pengurus partai di semua tingkatan serta para calon anggota legislatif di semua daerah pemilihan. Untuk itu dirinya mengucapkan rasa terima kasih dan tetap akan menjaga rasa kebersamaan serta kekompakan kepada semua pihak yang telah turut membantu naiknya jumlah perolehan kursi pada pemilu 2024 lalu. Kita Partai Demokrat hari ini kita acara silaturahmi bersama teman-teman dari seluruh dapil caleg Partai Demokrat 50 orang. Alhamdulillah semuanya hadir. Ini menjadi bagian yang memang kita bentuk sebagai silaturahmi, sebagai apresiasi, sebagai motivasi juga untuk kita semua Partai Demokrat. Jadi saya apresiasi kepada caleg-caleg. Ternyata mereka masih punya semangat, dibuktikan dengan kehadiran mereka saat ini. Kalaupun ada yang belum beruntung, ada yang memang beruntung, ada yang lanjut. Jadi dan yang membuat saya bangga adalah 2024 ini dengan semua perjuangan caleg, perjuangan Partai Demokrat, baik DPC, baik tingkat kecamatan, baik juga tingkat ranting bersama semua caleg. Kita bisa mencapai hasil rekapitulasi terakhir, kita mencapai 5 kursi. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita Partai Demokrat untuk ke depan mungkin lebih bekerjanya lebih maksimal lagi sehingga target-target kita bisa mencapai maksimal. Itu harapan kita, sekaligus juga melihat apakah mereka-mereka yang berapa bulan ini berjibaku di masyarakat kemudian belum beruntung, ternyata mereka masih punya semangat. Saya lihat itu yang kita lakukan hari ini adalah silaturahmi memperkuat memperkuat seluruh kader-kader Demokrat yang ada. Ini konsolidasi awal buat pilkada nggak sih? Sebetulnya nggak juga, tapi kan memang kalau bicara pilkada ini kan sesuatu yang memang sedang dalam proses, karena kan memang bentar lagi pilkada. Nah kita juga tadi saya sampaikan dalam pilkada nanti kita berharap Demokrat tentu bukan hanya mencari figur, tapi betul-betul orang yang punya kemampuan bagaimana mengatasi persoalan-persoalan di Depok. Kita saat ini kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi kita cukup bagus setelah corona. Kemudian juga investasi pembangunan juga di Kota Depok sangat luar biasa. Pertambahan jumlah penduduk, kemudian seperti jalan tol. Nah ini kalau nggak dikelola dengan baik, ini akan menjadi persoalan. Kita kan wilayah kita itu adalah wilayah yang memang untuk pemukiman dan juga untuk jasa. Nah ini kalau tidak betul-betul kepala daerahnya punya kemampuan melakukan inovasi, ini menjadi persoalan. Salah satu contoh misalnya terkait dengan transportasi. Begitu banyak pertumbuhan transportasi yang ada di Kota Depok dengan pertumbuhan penduduk. Sarana dan prasarana kita jauh daripada kebutuhan, jauh sekali. Nah ini kalau tidak kita buat konsep, saya juga sudah mulai dengan rapat-rapat di pemerintahan, dengan rapat-rapat di Bapeda kemarin. Salah satu contoh, begitu banyak setiap tahun program yang berkaitan dengan misalnya saluran. Tapi setiap tahun ketika hujan pasti ada banjir. Nah ini juga saya bilang mencoba untuk mendorong Bapeda itu atau PU membuat satu perencanaan. Setiap kecamatan itu harus direncanakan hulu hilirnya. Bicara anggaran belakangan. Saya tahu anggarannya pasti besar, tapi paling tidak
ketika sudah dibuat master plan-nya setiap kecamatan, jadi kita bisa tahu hulu hilirnya itu, Pak. Jadi intervensi anggaran itu menyelesaikan persoalan. Bukan hanya intervensi anggaran, bikin saluran, hujan, terus banjir terus. Ini yang jadi persoalan. Dan memang ini jujur, persoalan banjir di setiap wilayah itu karena memang ini adalah produk masa lalu. Dulu perizinan itu, perumahan itu segampang dan semudah. Tidak pernah dibuat atau dipikirkan site plan-nya seperti apa dulu. Sehingga sekarang berdampak pada Kota Depok. Nah, ini juga harus menjadi perhatian buat pemerintah. Jadi kita ingin ke depan wali kota itu yang betul-betul punya pemikiran bagaimana ketika dia menjadi wali kota atau wakil wali kota mampu menyelesaikan persoalan. Bukan lagi programnya pencitraan. Bukan lagi programnya hanya kepentingan, tapi program yang betul-betul menyelesaikan. Misalnya pelebaran jalan, membuka jalan-jalan baru. Begitu juga persampahan. 20 tahun sudah berjalan Kota Depok, sampah tidak pernah menjadi solusi. Ya kan? Nah, sekarang sudah ada nih solusi di pemerintah. Itu ada bantuan dari pusat, akan dikelola nanti dengan alat tersebut itu menjadi produk yang bisa menghasilkan energi di pabrik. Apa namanya? Daur ulang ya? Bukan daur ulang. Briket gitu ya. Dia kayak sebetulnya sudah ada di Indonesia, itu di Bandar Gebang. Itu produknya dia, hasil olahan sampah itu dijual ke Indosemen. Oh, buat briket. Semacam briket, tapi bukan briket namanya. Nah, kita dapat bantuan 125 miliar dari pusat. Tahun ini mungkin pembangunannya mungkin berjalan. Perencanaannya tahun lalu. Nah, mudah-mudahan ini bisa berjalan. Makanya saya bilang dengan pemerintah, jangan lagi kita berpikir nambo lah. Tapi bagaimana kita berpikir, memang kapasitasnya masih minim. Kapasitas produksinya baru 300 ton. Sementara produksi sampah kita itu 1.100 sampai 1.200 ton setiap hari. Ya kan, bagaimana sisanya? Ya dibangun lagi produk seperti itu dengan biaya pemerintah sendiri. Memang besar. Nah, pengelolaannya itu kalau bicara undang-undang itu dikelola pihak ketiga. Tapi kan dampak sampahnya kalau sudah ada 2 tempat 600 ton misalnya pengolahan seperti itu. Nah, kita kan juga sangat terbantu. Jadi kita udah nggak usah mikirin nambo, itu yang saya sampaikan. Begitu juga PU, saya bilang harus membuat satu master plan perencanaan hulu hilirnya di setiap kecamatan. Jadi bukan lagi intervensi anggaran pembangunan, tapi juga menyelesaikan persoalan. Makanya ada 3 hal, ya kan? Itu adalah masalah sampah, kemudian masalah transportasi. Nah, yang ketiga itu adalah masalah mengatasi banjir, dan juga satu lagi pendidikan. Kita jauh dari kurang sarana dan prasarana pendidikan kita dengan jumlah penduduk 2,2 juta. Ya kan, berapa SD, berapa SMP, berapa SMA. Nah, ini juga tugas pemerintah sebetulnya. Jadi kita saya bersama teman-teman mencoba, mudah-mudahan partai-partai lain juga sepemikiran dengan kita bagaimana pilkada ke depan betul-betul pilkada yang memang bisa memberikan dampak untuk mengatasi persoalan-persoalan yang di Depok. Jadi itu kriteria yang ditetapkan. Itu kriteria yang kita sampaikan. Nah, selama ini kan dipegang sama PKS, artinya dari PKS sendiri itu pembangunannya agak pelaksanaan programnya secara sporadis dan nggak pengen seperti ini lagi gitu ya, Pak? Saya nggak bicara partai, saya bicara kepala daerah, karena jangan juga berpikiran bahwa kemarin itu hanya PKS, Pak. Itu ada 3 partai loh. Itu yang salah di pemerintahan kita, di masyarakat. Bahwa pengusung kemarin itu adalah 3 partai, ya kan, Demokrat, PKS, dan P3. Itu yang perlu kita lakukan. Nah, ini kan banyak hal-hal yang perlu kita benahi. Makanya kita ke depan tidak mau lagi, artinya asal memilih siapa yang menjadi wali kota, tapi betul-betul orang yang punya kemampuan dan mengerti dan memahami Kota Depok. Untuk itu di Demokrat sendiri gimana, Pak? Kira-kira dari Demokrat sendiri kan punya 5 kursi, itu kan bisa ada bargaining untuk mengusung kader internal sendiri gimana? Ada. Kita juga mempersiapkan, mudah-mudahan juga, ya, artinya kan tidak semudah itu. Kita juga sedang mempersiapkan, kita juga sudah diinstruksikan oleh DPP untuk segera juga menyampaikan kepada masyarakat termasuk kader-kader yang ingin menjadi wali kota. Nah, kita sedang mempersiapkan. Paling tidak, tapi dari mulai kader Partai Demokrat, masyarakat, atau siapapun yang punya kemampuan, tentu dengan visi dan misi yang saya sampaikan tadi, kita juga selalu dukung. Nanti membuka penjaringan sendiri, Pak, dari Kita buka penjaringan sendiri. mulai kapan nanti? Kita tunggu aja nih. Setelah ini kan baru selesai rekapitulasi, baru pengumuman.
Mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti kita coba ekspos. Untuk Eksternal juga bang? Hah? Eksternal juga? Untuk eksternal, internal dan eksternal. Kemarin sempat komunikasi dengan beberapa partai politik dan petinggi itu gimana Pak? Ya kita mencoba untuk menyatukan konsep dulu Pak. Kita tidak bicara figur siapapun di antara kita di 6 partai ini yang memang betul-betul punya kemampuan, kenapa tidak? Karena yang penting visi dan misi kita sama untuk membangun Depok ini lebih baik. Karena kalau tidak ini menjadi persoalan bahaya nanti. Bang, Ya kan? tadi kan Bang bilang ada yang sudah bertemu, itu kemasukan juga dalam Partai Demokrat sendiri atau Bukan eksternal. oh, eksternal? Eksternal kita sudah ketemu, ya kan? Mudah-mudahan kita juga masih melihat, baru ketemu aja, belum ada deal-deal seperti apa, ya kan? Ini juga nanti kita ramu lagi, ya kan? Dan kita juga nanti akan kita ekspos lah seperti apa.